ya Allah dikuret gitu, rasanya ngeri, ngilu, takut, dan gak jelas, pokoknya perasaan itu campur aduk gitu. Nah, dikuret itu sesuatu yang gimana gitu mendengarnya. Di tahun 2013 yang lalu saya pernah dikuret ya guys ya, dan untuk bisa mengukuhkan hati ketika mendengar bersediakah dikuret itu, saya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 minggu. Luar biasa. Padahal kalau dipikir saya adalah seorang yang medis ya, orang yang medis sebagai seorang bidan, dan mungkin sedikit banyak itu saya sudah tahu ilmunya, bagaimana sih ceritanya tentang dikuret begitu. Nah, jadi waktu itu saya itu mengalami perdarahan, dan perdarahannya itu dikarenakan saya menggunakan suntik KB yang 1 bulan. Nah, itu terjadi di tahun 2013. Nah, waktu itu saya itu mengalami perdarahan yang lebih dari 20 hari. Kemudian saya kontrol. Saya memang kalau menstruasi itu cukup lumayan lama ya. Kadang-kadang saya sampai 2 minggu. Cuman 7 hari itu sangat deras dan sisanya hanya flek-flek saja. Nah, hari itu saya mengalami menstruasi yang sangat deras, itu sampai dengan hari ke-20, dan itu cukup membuat saya badan saya itu terasa sangat lemah sekali. Tapi waktu itu saya nggak cek HB. Mungkin kalau saya waktu itu cek HB saya mungkin sangat rendah karena saya mengalami perdarahan, bukan menstruasi lagi ya, perdarahan selama kurang lebih 20 hari. Di hari ke-20 itu saya USG, dan saya sama dokternya dibantu obat ya, seperti biasa, asam efenamat dan vitamin K ya, atau asam tranexamat kalau tidak salah zaman itu ya mereknya itu. Nah, saya minum sampai dengan 7 hari dan tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya dokter menyatakan bahwa ibu harus dikuret begitu, dan dikuret, mendengarnya itu ya Allah dikuret gitu, rasanya ngeri, ngilu, takut, dan gak jelas, pokoknya perasaan itu campur aduk gitu. Nah, jadi waktu itu saya pulang, saya mencoba guys ya, obat-obat herbal agar menstruasi saya ini bisa berhenti. Saya waktu itu mencoba meminum madu ya, dan saya mencoba lagi minum obat yang diberikan. Saya berharap bahwa menstruasinya itu atau perdarahannya itu akan berhenti. Tapi ternyata tidak berhenti, dan saya mengalami DOB ya, DUP ya. Jadi perdarahan di satu titik yang memang tidak bisa berhenti gitu, dan satu-satunya cara memang harus dikuret gitu. Saya sudah berupaya selama 10 hari dengan konsumsi obat dan madu, tapi ternyata tidak berubah ya, karena saya khawatir akan jatuh dalam kondisi yang lebih lemah lagi, dimana saya juga tetap harus beraktivitas biasa dan bekerja. Akhirnya saya menguatkan diri dan ya, saya bersedia dilakukan kuret gitu. Nah, waktu itu saya kan periksanya di klinik ya guys, di klinik, dan kemudian saya menuju di klinik dan saya dirujuk di rumah sakit umum. Rumah sakit umumnya yaitu Rumah Sakit Umum Kanujoso. Jadi waktu pertama dikuret itu bayangan saya itu ngeri banget. Saya waktu itu kuret tidak dirawat ya, karena saya PNS, saya menggunakan BPJS waktu itu. Zaman itu namanya Askes ya, Askes. Jadi saya hanya mendaftar di hari itu sekitar pagi jam 8, jam 7 saya berangkat. Saya menguatkan diri, saya bilang bahwa kesehatan saya lebih penting. Saya berusaha mengurus
menyingkirkan rasa takut bahwa saya harus kuret dan saya harus sehat. Saya tidak boleh membiarkan penyakit ini tetap berkepanjangan di dalam tubuh saya dan membuat saya lemah. Saya berpikir bahwa ada banyak hal yang harus saya kerjakan dan saya selesaikan, jadi saya harus sehat dan saya mau tidak punya pilihan lain, saya harus kuret. Jadi saya kuret, diantar sama suami ya jam 7 pagi. Menunggu dengan rasa gelisah, berdebar-debar, ya Allah dikuret gitu. Dan ketika saya dipanggil, jantung saya itu semakin berdebar. Saya berusaha menarik nafas panjang. Saya harus berani dan saya harus bisa melewati ini dengan baik begitu. Nah, saya dipanggil, kemudian masuk ke dalam ruang operasi ya, kalau nggak salah itu ya. Biasanya ruang kuret lah. Ruang kuret itu saya ngelihat sekeliling itu, ya Allah gitu. Saya ngelihat dokternya senyum dan dia bilang silahkan tidur gitu. Bidannya bilang silahkan tidur dan saya pun tidur. Saya mulai bertanya, maaf sakit enggak ya, bilang saya kayak gitu. Terus tenang aja Bu, santai aja, relax, dia bilang seperti itu. Saya dipasang infus dengan sangat cepat ya, sangat cepat sekali. Dan kemudian saya melihat dia membawa sepuit yang berisi obat cairan. Kalau tidak salah itu sebanyak 10 cc ya, 10 cc dan lumayan banyak. Jadi ketika itu saya dipegang tangan saya, Ibu namanya siapa? Ditanya saya, Ibu namanya siapa gitu. Tri Mulyani, dan saya sudah tidak ingat apapun tidak saya ingat sama sekali. Saya hanya ingat bahwa saya menyebutkan nama saya, Tri Mulyani. Setelah itu tiba-tiba saya bangun dan saya tidak merasakan pusing dan saya tidak merasakan apa-apa, hanya saya merasakan gelap sedikit, terus lama-lama terang, seperti bangun gitu, bangun kesiangan, seperti ketika kita itu sedang bangun kesiangan. Dan ketika saya bangun, saya menoleh, di samping kanan saya itu ada seorang bidan ya. Terus dia menanyakan, gimana Mbak, apakah sudah merasa lebih baik? Dia bilang gitu. Iya, karena saya seperti tidak merasakan apapun sama sekali. Terus kalau tidak pusing, Mbak boleh duduk, tapi bolehlah tunggu 10 menit gitu. Kemudian saya masih berdiam 10 menit. Saya diam, saya mencoba bangun setelah 10 menit. Kemudian saya diukur tekanan darahnya sama petugasnya atau bidannya yang ada di situ, dan tensi saya normal, 70 ya per 60, karena tensi saya memang normalnya sekitar itu 70 per 60. Mungkin yang pertama kali tensi biasanya kaget, tensinya rendah banget gitu, tapi saya memang tensinya sewajarnya seperti itu karena memang kebiasaannya seperti itu. Berselang 15 menit petugasnya datang dan mengatakan, Mbak, kalau memang sudah merasa tidak ada keluhan, tidak pusing, Mbak boleh pulang, katanya seperti itu. Dan setelah kurang lebih 20 menit dari saya bangun, kemudian saya pulang bersama suami. Sampai di rumah saya tidak merasakan apa-apa. Saya berpikir mungkin zamannya berbeda ya guys ya. Jadi zaman itu saya itu kuret itu ngeri ya, kadang-kadang memang mendengar orang berteriak dan sampai dirawat beberapa hari. Tapi di hari itu tidak seperti yang saya bayangkan ya guys ya. Saya kuret dengan bios total dan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Yang saya ingat cuman saya ditanyakan nama dan saya menjawab nama saya Tri Mulyani dan saya tidak ingat sama sekali, dan itu pun sudah tiba-tiba bangun dan selesai.
gitu. Tidak seperti apa yang saya bayangkan di awal. Apakah nanti ketika saya kuret saya akan terganggu aktivitas saya? Ternyata tidak gitu. Mungkin beda kasusnya guys ya, kuretnya. Karena kalau kuret mungkin seperti kuret yang kayak keguguran, itu kan mungkin memang ada proses seperti masa nifas ya, atau kontraksi rahim. Tapi saya kan kuretnya karena terjadi perdarahan yang tidak bisa berhenti. Jadi mungkin itu yang membedakan saya seperti kuret yang pada umumnya yang saya bayangkan, bahwa di kuret itu sesuatu yang mengerikan, sakit, dan di beberapa hari nanti saya akan mengalami sakit. Ternyata tidak. Saya pulang beraktivitas biasa, saya dikasih izin 1 hari, itu pun saya sudah di tempat praktek di rumah saya sudah ngelayanin pasien ya, pulangnya dan seperti biasa beraktivitas biasa. Setelah kuret itu saya memang ada mengalami flek-flek sedikit selama 2 hari, dan setelah itu saya tidak mengalami apapun, seperti biasa. Dan bulan depannya saya haid, dan bulan depannya saya haid, dan bulan berikutnya kan selang 3 bulan saya menggunakan IUD, karena saya betul-betul tidak boleh menggunakan KB hormonal. Jadi kemarin ada yang, "Ibu suntik KB dong biar ibu tahu rasanya disuntik itu bagaimana," gitu. Sebenarnya saya sudah tahu sih disuntik KB itu rasanya bagaimana. Memang agak tegang-tegang sedikit gitu. Tapi mohon maaf saya tidak bisa suntik KB karena saya memang mengalami gangguan haid, sehingga saya menggunakan KB IUD. Sampai sekarang kurang lebih saya menggunakan KB IUD itu sekitar 10 tahun. Teman-teman, itu dulu pengalaman saya tentang tindakan kuret yang saya alami di beberapa tahun yang lalu, dan saya juga memberikan pesan kepada teman-teman yang kalau memang harus dilakukan tindakan, segera dilakukan tindakan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.